Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Basri Quotes. Dalam video kali ini kami akan membahas biografi Ibnu Rushd 510 Hijriah, 126 Masehi, filosof muslim ternama dari Cordoba, dan kata bijak Ibnu Rushd menyejukkan hati. Sebelum kita lanjut, tolong bantu channel ini supaya berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya serta like and share. Mari kita mulai biografi Ibnu Rushd 510 Hijriah, 126 Masehi, filosof muslim ternama dari Cordoba. Di Andalusia, tepatnya di kota Cordoba, lahirlah seorang filosof Islam terkenal bernama Ibnu Rushd. Saat itu Andalusia, Spanyol, merupakan salah satu pusat peradaban Islam yang maju, cemerlang dan melahirkan banyak ilmuwan Islam besar seperti Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail. Di sisi lain, Eropa, masyarakat Kristen Eropa, masih dalam masa kegelapannya, jahil dan terjebak dalam hegemoni kekuasaan gereja Dark Century, sehingga kita dapat melihat dalam konteks sejarah bahwa dengan munculnya peradaban Islam di Andalusia, menjadi jembatan bagi Eropa untuk mengenal dan mempelajari ilmu-ilmu, khususnya filsafat. Dengan demikian, dunia Muslim telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Eropa. Riwayat hidup Ibnu Rushd dan pendidikannya. Ibnu Rushd memiliki nama lengkap, Abu Walid Muhammad Ibnu Rushd dilahirkan di Cordoba, sebuah kota di Andalus, tepatnya pada tahun 510 Hijriah, 126 Masehi. Dunia lebih mengenalnya dengan sebutan Ibnu Rushd, dan orang-orang Barat menyebutnya dengan sebuah nama Averroes. Sebutan ini sebenarnya diambil dari nama kakeknya yang merupakan keturunan dari keluarga yang alim dan terhormat, bahkan terkenal dengan keluarga yang memiliki banyak keilmuan. Kakek dan ayahnya mantan hakim di Andalus dan ia sendiri pada tahun 565 Hijriah, 1169 Masehi diangkat pula menjadi hakim di Seville dan Cordoba. Dalam buku karangan Nurholis Majid, dijelaskan tentang penamaan Ibnu Rushd, bahwa penyebutan Averroes untuk Ibnu Rushd adalah akibat dari terjadinya metamorfose Yahudi Spanyol Latin. Oleh orang Yahudi, kata Arab Ibnu diucapkan seperti kata Ibrani 9 bahasa Yahudi dengan Aben. Begitu juga karena prestasinya yang luar biasa dalam ilmu hukum, sebagaimana penelitian Syarif History of Muslim Philosophy, 1963, bahwa pada tahun 1173 Masehi, Ibnu Rushd dipromosikan menjadi Ketua Mahkamah Agung, Qadi Al-Qudat di Cordoba. Sedangkan dalam standar Latin Rushd menjadi Rohat. Dengan demikian nama Ibnu Rushd menjadi Aben Rohat. Akan tetapi, dalam bahasa Spanyol huruf konsonan, B, diubah menjadi V, maka Aben menjadi Aven Rohat. Melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dalam bahasa Arab disebut idgham kemudian berubah menjadi Averroh, karena dalam bahasa Latin tidak ada huruf C, huruf C, dan D dianggap dengan S, sehingga menjadi Averroes. Kemudian, rentetan S dan D dianggap sulit dalam bahasa Latin, maka huruf D dihilangkan sehingga menjadi Averroes. Agar tidak terjadi kekacauan antara huruf S dengan S posesif, maka antara O dan S diberi sisipan E, sehingga Averroes, dan E sering mendapat tekanan sehingga menjadi Averroes. Ibnu Rushd tumbuh dan hidup dalam keluarga yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti, Ibnu Rushd merevisi bersama kitab Al-Muwatta Imam Malik yang pernah dipelajarinya bersama ayahnya Abu Al-Qasim dan yang dihafalkannya. Ia juga belajar matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat dan kedokteran. Guru-gurunya dalam ilmu-ilmu ini tidak banyak dikenal, tetapi secara umum Cordoba dikenal sebagai pusat studi filosofis. Sevilla terkenal dengan kegiatan artistiknya. Cordoba kemudian menjadi saingan Damaskus, Baghdad, Kairo dan kota-kota besar lainnya di negara-negara Muslim di timur berasal dari garis keturunan terhormat dan keluarga ulama, terutama ahli hukum. Memasuki usianya yang mulai dewasa, Ibnu Rushd pertama kali memperoleh jabatan hakim pada tahun 565 Hijriah, 1169 Masehi, di Seville. Di channel ini. Kemudian ia kembali ke Cordoba, 10 tahun di sana ia diangkat menjadi kadi, setelah itu ia juga menjadi dokter istana di Cordoba, dan sebagai seorang filosof dan ahli hukum ia memiliki pengaruh yang besar di kalangan istana, khususnya di masa Sultan Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, 118-99 Masehi. Namun demikian, karena pengaruhnya di istana yang luar biasa itu, akhirnya membuat Ibnu Rushd dibenci oleh para ulama dan fuqaha. Ketika pecah perang antara Sultan Abu Yusuf dan orang-orang Kristen, Sultan kemudian lebih mendengarkan kata-kata para ulama dan para fuqaha.
Kemudian situasi berubah, Ibnu Rushd digulingkan oleh para ulama dan ahli hukum. Dia dituduh membawa aliran filsafat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan Ibn Rushd akhirnya ditangkap dan diasingkan ke sebuah tempat bernama Lucena di wilayah Cordoba. Akibat hal itu, akhirnya para filosof menjadi tidak disukai oleh Sultan, kemudian muncul pengaruh para ulama dan fuqaha. Ibnu Rushd sendiri kemudian dipindahkan ke Maroko dan meninggal di sana pada usianya yang ke-72 tahun, tepatnya pada tahun 1198 Masehi. Pemikiran Ibnu Rushd. Sebagai komentator Aristoteles, tidak mengherankan jika pemikiran Ibn Rushd banyak dipengaruhi oleh para filosof Yunani kuno. Ibnu Rushd menghabiskan waktunya membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan mencoba mengembalikan pemikiran Aristoteles ke bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibnu Rushd dikenal sebagai penafsir As-Syarih, atau penafsir Aristoteles. Sebagai seorang penerjemah, martabatnya tidak kalah dengan Alexander